Salam kecerdasan kawan-kawan semua ya. Ingat ya, kita bertemu kembali dalam channel saya, Syihwat Anwar Soid. Kali ini kita berbicara tentang hukum acara perdata, yaitu bagaimana cara mengajukan tuntutan hak atau melakukan gugatan ya. Jadi ingat channel saya itu jangan lupa subscribe, tonton dan like. Baik, kita mulai. Cara mengajukan tuntutan hak ya. Nah, tugas yang paling penting ya, tugas kewenangan satu badan peradilan di bidang hukum perdata itu adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan semua sengketa yang didaftarkan di pengadilan ya. Nah, itu dia. Itu sudah jelas diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, itu tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ya. Nah, wewenang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ya, sengketa ya, berarti mengandung sengketa dia, itulah yang disebut dengan yurisdiksi kontentiosa. Nah, sebaliknya, wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan disebut yurisdiksi volunter. Nah, itu tidak mengandung sengketa, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini sekarang adalah yang mengandung sengketa, itulah yang disebut dengan yurisdiksi kontentiosa ya. Nah, gugatan kontentiosa diartikan juga dengan gugatan perdata. Nah, itu dia yang sering kita dengar sehari-hari ya. Gugatan, kalau disebut dengan menggugat, itu sudah kasus perdata. Itu sudah kasus perdata itu. Nah, kemudian diksi apakah sebenarnya yang dipakai? Apakah mengajukan tuntutan hak atau melakukan gugatan? Nah, pasal 118 ayat 1 HR menjawab ini. Ya, di situ disebut gugatan perdata, ya, gugatan perdata. Atau istilah gugatan juga muncul kemudian, dan istilah gugat juga muncul. Nah, jadi apakah itu gugatan, apakah itu gugat atau menggugat, itu adalah istilah yang sering dipakai dalam hal menyampaikan tuntutan hak ke pengadilan ya. Itu dia. Nah, di dalam posisi pihak ya, posisi pihak di suatu perkara perdata atau jurisdiksi kontentiosa ini, itu ada yang disebut dengan penggugat dan ada yang ditarik sebagai tergugat ya. Nah, yang mengajukan tuntutan hak itu, itulah yang disebut dengan penggugat. Yang dituntut ya, yang dituntut karena melalaikan kewajibannya sehingga hak daripada penggugat terganggu, itu disebut dengan tergugat ya, tergugat ya. Nah, jadi itu dulu intinya ya. Kalau disebut gugatan itu ada dua pihak ya, itu penggugat dan tergugat. Itu minimal ya. Tapi istilah yang sering yang muncul untuk itu adalah penggugat dan tergugat. Itu aja sebenarnya yang ada. Nanti bisa penggugatnya lebih dari satu ada, atau tergugatnya lebih dari satu. Itu bisa saja terjadi. Nah, yang kedua, ada sengketa di situ. Nah, jadi akan kita lihat dulu. Nah, ciri yang melekat di dalam suatu gugatan ya, ciri yang melekat di dalam suatu gugatan. Ciri yang melekat itu apa? Nah, itu
permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan itu atau yang didaftarkan ke pengadilan itu pasti mengandung sengketa. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, itu dia. Yang kedua, sengketa terjadi di antara para pihak, ya, di antara para pihak, dan pihak itu minimal dua. Itulah yang disebut dengan tergugat dan penggugat atau penggugat dan tergugat. Nah, ciri yang ketiga ya, ciri yang ketiga itu gugatan bersifat partai. Ya. Nah, dengan komposisi pihak yang satu bertindak sebagai penggugat dan pihak yang lain disebut sebagai tergugat, nah itulah yang disebut bersifat partai. Ya, bersifat partai dia. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk gugatan. Ya, bentuk gugatan. Nah, bentuk gugatan itu dalam prakteknya ya ada dua, yaitu gugatan dalam bentuk lisan ya, dan satu lagi bentuk tertulis. Ya. Nah, persoalannya sekarang karena kemajuan teknologi, kemajuan iptek ya, bahwa gugatan dalam berbentuk lisan ini sekarang hampir tidak ada lagi. Nah, secara teoritis memang itu ada diatur dalam pasal 120 HR ya. Itu ditegaskan di situ bila penggugatnya merupakan buta huruf ya, bila dia merupakan buta huruf atau juga miskin ya, tidak mungkin dia menyerahkan itu kepada advokat atau pengacara, maka undang-undang memberi ruang untuk mereka melakukan gugatan sendiri dan lisan. Nah, nanti di pengadilan dia akan pihak kepaniteraan nanti akan mencatat semua apa yang diharapkan daripada gugatan tersebut ya. Dan yang kedua tadi adalah bentuk tertulis ya. Ini juga diatur dalam pasal 118 ayat 1 HR ya. Atau kalau di dalam RBG itu adalah pasal 142. Saya kan sudah jelaskan sebelumnya dalam sumber hukum acara perdata. RBG dan HR itu sama sebenarnya, cuman beda-beda letak pasal ya, beda-beda letak pasal. Nah, menurut ketentuan 118 ayat 1 HR atau RBG 142 ya, gugatan itu dimasukkan ke pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat sendiri atau oleh kuasanya. Itulah yang disebut dengan advokat itu ya. Jadi harus ditandatangani. Nah, persoalan sekarang itu ini sangat penting kita ketahui. Siapakah yang boleh mengajukan tuntutan hak itu? Siapakah yang boleh mengajukan gugatan itu? Ya, siapa? Nah, yang paling utama adalah yang memiliki kepentingan. Itu dia. Nah, contohnya begini. Si Ali itu mempunyai istri dan 2 orang anak, dulu ya, 2 orang anak dan anaknya sudah dewasa. Kakak sudah umur 25 tahun, ya. Mungkin belum berkeluarga, tapi sudah dewasa ya. Nah, si Ali itu mempunyai piutang, tagihan ya, kepada si Umar. Berarti yang punya utang itu adalah si Umar ya. Dia punya kewajiban untuk membayar. Tetapi si Umar tidak mau membayar. Nah, sebaliknya si Ali pun tidak begitu terlalu ngotot meminta supaya hutangnya itu dilunasi.
Nah, bila istri si Ali mengetahui bahwa suaminya itu sangat toleran sekali, walaupun sudah lebih 1 tahun masa jatuh tempo utang, ya, toleran dia sehingga dibiarkan aja hutang itu begitu tanpa bunga. Akhirnya istrinya kan keberatan. Udah didesak untuk digugat, tapi si Ali nggak mau. Nah, bila demikian halnya, ya, istrinya itu atau anaknya itu tidak boleh mewakili bapaknya, mewakili suaminya, nggak boleh. Ya, ya kalau suaminya nggak mau, kalau kamu tidak mau, kata istri, maka akan saya menggugat. Atau anaknya bilang, kalau bapak nggak mau, kami akan menggugat. Nggak boleh. Nah, kenapa? Karena ketentuan undang-undang yang mengatakan bahwa yang boleh mengajukan gugatan itu adalah yang punya kepentingan langsung. Ya. Nah, yang boleh mempunyai kepentingan langsung. Ya. Nah, mempunyai kepentingan langsung itu merupakan syarat utama, ya, untuk dapat diterimanya suatu gugatan. Ya. Oke. Nah, apakah istri atau anak-anak si Ali tadi boleh menggugat si Umar? Ya. Ya. Cobalah dulu kita bayangkan, andai kata undang-undang membolehkan, ya, atau pengadilan nanti menerima gugatan yang disampaikan oleh si anak atau si istri, maka hal ini akan menimbulkan kekacauan hukum. Ya. Sebab setiap yang punya kepentingan tidak langsung boleh menggugat setiap suatu perkara, setiap suatu masalah dalam perdata nantinya. Itu nggak boleh, ya. Nanti semua bisa. Anaknya pun nanti menggugat, anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C, yang bernama si A, si B, si C, wah, menggugat masing-masing. Tambah lagi istri, kan kacau dia. Makanya yang boleh adalah yang punya kepentingan langsung. Siapakah yang punya kepentingan langsung? Yaitu si Ali. Itulah yang disebut para pihak dalam suatu perjanjian. Kreditur dan debitur. Yang langsung menandatangani, ya, yang langsung menandatangani kontrak itu misalnya. Nah, berbeda halnya andai kata krediturnya atau si Ali itu sudah meninggal, ya. Kalau sudah meninggal, maka anak istri boleh. Nah, sebab harta itu kan terdiri dari utang dan piutang, itu sudah diwariskan kepada ahli waris. Ya. Jadi baik utang, baik piutang itu juga diwariskan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini si anak sudah mempunyai kepentingan langsung, atau istri, ya, istri itu bukan ahli waris, ya, tapi dia sudah punya kepentingan langsung bila suaminya sudah meninggal, ya. Nah, jadi dalam hal bagaimanakah bisa terjadi perubahan kepentingan langsung, yaitu apabila orang yang punya kepentingan langsung atau yang turut serta di dalam menandatangani suatu kontrak itu sudah meninggal, ya, sudah meninggal, lalu menyerah, secara otomatis akan beralih kepada ahli waris. Dan bila ahli waris belum dewasa, maka itu beralih kepada istri, ya, atau kalau istri yang punya kepentingan langsung boleh kepada suami. Nah, sekarang kita lihat formulasi surat gugatan, ya. Formulasinya, formatnya. Nah, formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil. Itu dia. Formulasi itu itu dianggap rumusan yang dianggap memenuhi syarat formal, ya, syarat formil. Itu menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, syarat apakah yang harus dipenuhi di dalam satu formulasi surat gugatan itu? Ya. Nah, yang pertama adalah harus ada identitas. Ya. Identitas siapa? Yaitu identitas para pihak yang dalam perkara itu. Yaitu apa? Penggugat dan tergugat. Ya. Biasanya juga kuasa-kuasa hukumnya itu harus juga jelas identitasnya masing-masing di kepentingannya. Ya kalau dia penggugat harus jelas juga identitas kuasanya di dalam gugatan. Kalau dia di dalam tergugat maka harus jelas juga di dalam jawaban, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua itu mesti ada fundamentum petendi atau yang disebut juga dengan posita. Nah, posita atau fundamentum petendi ini adalah dalil-dalil tuntutan. Ya, dalil-dalil tuntutan. Yang ketiga adalah petitum atau tuntutan. Nah, sekarang ini tadi petitum, yaitu yang terakhir. Tuntutan. Apa yang dituntut? Nah, apa yang dituntut itu harus tergambar dia di dalam dalil-dalil tuntutan atau posita atau fundamentum petendu. Jadi kronologisnya harus jelas di dalam fundamentum petendi itu. Apa peristiwa hukumnya, apa peristiwa faktanya, ya harus jelas di situ. Nah, berdasarkan itulah nanti ditarik syarat yang ketiga yaitu petitum. Jadi hubungan antara fundamentum petendi atau posita dengan petitum itu sangat erat sekali, ya, sangat erat sekali dia. Nah, gugatan itu ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya. Nah, jadi kalau disebut dengan kompetensi relatif itu artinya apa? Artinya pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan negeri mana. Jadi itu hanya mempersoalkan pengadilan negeri mana. Berbeda dengan kompetensi absolut. Itu peradilan apa? Nah, itu kalau absolut. Apakah peradilan negeri atau apakah peradilan militer, apakah peradilan tata usaha negara, itu absolut. Tapi kalau hanya persoalan pengadilan negeri mana, itu adalah kompetensi relatif, ya. Nah, gugatan yang salah alamat karena tidak sesuai dengan kompetensi relatif itu mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Ya, cacat formil. Akibatnya apa? Akibatnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Istilahnya need on for clerk atau istilah itu sering terkenal dalam dunia praktek dengan istilah NO, ya, NO. Nah, salah alamat itu tadi kan kompetensi relatif. Nah, katakan dulu ada dua daerah yang tingkat 2 yang berbatasan, ya. Berbatasan. Katakan dulu Medan dengan Deli Serdang, ya. Medan dengan Deli Serdang. Medan itu diapit oleh Deli Serdang, ya. Diapit. Nah, orang-orang yang tinggal di Deli Serdang yang berbatasan dengan Medan, katakan Pancur Batu, ya, Patumbak, itu merasa itu adalah Medan. Tapi secara administratif itu adalah itu Deli Serdang. Nah, orang yang tinggal di Pancur Batu, misalnya, perkaranya adalah di Pancur Batu, mendaftarkan gugatannya Pengadilan Negeri Medan. Nah, itu namanya salah alamat. Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kompetensi relatif memeriksa perkara itu. Seharusnya itu harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam misalnya, walaupun lebih jauh jaraknya, ya.
Karena pengadilan negeri lupakanlah yang mempunyai kompetensi relatif memeriksa itu. Nah, kalau didaftarkan di Medan nanti diperiksa oleh pengadilan negeri Medan maka akan dinyatakan itu adalah NO, ya. Oke. Selanjutnya surat gugatan harus diberi tanggal, ya, harus diberi tanggal. Nah, bila surat gugatan tidak diberi tanggal, sebenarnya memang tidak mengakibatkan cacat formil, tetapi sangat baiklah bila dicantumkan, ya. Nanti bisa orang bertanya, itu dasar mempersulit, ya. Bisa itu dilakukan. Nah, kemudian ketiga ditandatangani, ya, surat gugatan itu ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Nah, itu tanda tangan ini merupakan syarat formil itu. Jadi kalau tidak ditandatangani suatu surat gugatan, maka surat gugatan itu dinyatakan cacat formil, ya, cacat formil. Nah, kemudian identitas para pihak, identitas daripada penggugat, identitas daripada tergugat, ya. Nah, ini merupakan syarat formal. Syarat formal dari satu gugatan. Nah, mengapa harus dicantumkan identitas ini? Nah, tujuan pencantuman identitas itu merupakan dasar untuk melakukan pemanggilan dan menyampaikan pemberitahuan, ya. Coba dulu kita bayangkan dulu. Siapa yang digugat? Yang digugat itu adalah si Badu, ya. Padahal si Badu itu banyak, yang bernama si Badu banyak. Mungkin saja bertetangga ada. Nah, kalau coba bayangkan kalau salah alamat, ya. Yang dipanggil, yang digugat adalah si Badu A, tetapi sampai surat gugatan kepada si Badu B. Nah, si Badu A itu pekerjaan kontraktor, tapi yang digugat adalah si Badu yang polisi. Nah, kan beda dia. Lain lagi identitas lain, masih banyak lagi identitas itu, ya. Nah, jadi kalau tentang identitas ini begini, ya. Harus ada nama lengkap, ya. Namanya, gelarnya, aliasnya, ya, harus dibuat di situ. Kalau ada marga, ya juga ada marga, ya. Nah, itu dia tentang identitas, ya. Kemudian kalau kesalahan penulisan nama tergugat, kesalahan nama tergugat, ya, itu termasuk melanggar syarat formal. Akibatnya bisa error in persona, ya, atau obscure libel. Error in persona, kesalahan orang, ya, salah orangnya, atau obscure libel itu kabur, ya. Itu mengakibatkan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, ya, tidak dapat diterima. Masalahnya saat begini, yang digugat seharusnya si Badu, tapi yang ditulis di situ adalah si Rahmat. Wah, itu dia yang salah, ya, si Rahmat. Memang si Rahmat ada, si Badu ada. Nah, si Badu yang mau digugat, tapi surat gugatan sampai kepada si Rahmat, itu salah orangnya, ya, salah orangnya. Itu hati-hati. Tapi kekeliruan penulisan nama didekati itu harus secara lentur juga, ya. Misalnya begini, seharusnya dia kan ditulis nama Badu, tetapi tertulis nama Bodu, misalnya, Bodu. Nah, itu dianggap salah pengetikan, ya, salah pengetikan. Kalau soal itu, kalau identitas lain tidak ada masalah, maka itu harus didekati secara lentur lah, ya. Identitas lain sama, hanya Badu menjadi Bodu, ya, atau Bodo misalnya, itu tidak dianggap merupakan melanggar syarat formil, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus itu adalah menyangkut perseroan atau perusahaan? Nah, jika dia perseroan, maka namanya, ya, nama dari perseroan itu juga harus jelas dan lengkap. Misalnya namanya itu
adalah PT Alibaba. Di anggaran dasar juga adalah PT Alibaba. Jadi jangan berbeda. Jangan berbeda yang di anggaran dasar dengan yang tertulis dalam suatu gugatannya. Oke. Kemudian alamat. Alamat atau tempat tinggal daripada tergugat ini juga harus jelas. Di mana alamat kediaman pokoknya? Ya, di mana alamat kediaman tambahannya? Di mana tempat tinggal real atau nyata dari tergugat itu? Jelas, ya. Alamat pokok kediaman, alamat kediaman tambahan, tempat tinggal real. Nah, jadi justru itu kalau untuk membuat suatu perjanjian nantinya, para pihak harus memperhatikan ini. Di manakah alamat daripada penggugat dan di mana alamat tergugat? Atau sebelumnya, di manakah alamat kreditur, di mana alamat debitur? Ya, itu dia. Nah, sumber alamat itu sebenarnya apa? Sumber-sumber penentuan alamat itu adalah nama ya, alamat yang tercantum di dalam KTP, di dalam NPWP, di dalam kartu keluarga. Kalau dia itu menyangkut orang, kalau menyangkut usaha, perusahaan itu NPWP perusahaan, anggaran dasarnya, izinnya, dan papan nama dari perusahaan itu. Disitulah disebut alamat ya. Nah, kemudian perubahan alamat. Bagaimana halnya kalau alamat tergugat itu berubah? Nah, ini dianggap tidak cacat formal. Ya, tidak cacat formal. Bayangkan dulu ya, gugatan disampaikan pada tanggal 1 Maret 2021. Ya. Lalu tanggal 3-nya tergugat sudah mengetahui dia digugat, maka dia pindah. Ya, pindah ke Pematang Siantar, pindah keluar kota, pindah ke Jakarta, atau pindah ke kampung. Nah, apakah menjadi kendala ini? Oh, tidak ya. Gugatan tidak dianggap cacat formal kalau sudah ada alamat yang baru. Enggak. Jadi apabila nanti tergugat yang dipanggil itu datang, maka perpindahannya itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar bantahan. Ya, misalnya dia mengatakan bahwa saya tergugat tidak lagi di Jalan Nibung nomor 10 Medan, tetapi tergugat sekarang sudah ada di jalan ini Sidikalang misalnya. Maka kami minta hakim untuk menolak. Wah, itu nggak bisa. Jadi perpindahan alamat tidak bisa dijadikan sebagai dasar bantahan. Ya. Nah, apa dasar pemikiran? Ya, diterimanya gugatan bila terjadi perubahan alamat. Apa dasar pemikiran? Perubahan alamat ini dianggap bukan merupakan cacat formal. Nah, nanti begini, kalau demikian halnya, semua tergugat dapat mendalilkan gugatan penggugat ya menjadi cacat formal. Kalau bisa perpindahan ini dianggap sebagai dasar bantahan, ya, itu bisa membuat kacau juga hukum. Ya. Makanya itu ditolak, ya. Nggak boleh dasar bantahan tersebut. Nah, tapi bagaimana kalau gugatan itu, maksud saya alamat daripada tergugat tidak diketahui? Aduh, sebentar dulu ya. Tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat. Nah, keadaan ini juga tidak menjadi hambatan sama sekali. Bukan menjadi hambatan. Gak apa-apa itu bagi si penggugat ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada hukum memberi mengatasinya. Ya. Nah, dalam gugatan nanti dicantumkan alamat terakhir dari tergugat tersebut. Di mana alamat terakhir tergugat yang diketahui oleh penggugat? Disitulah. Maka itulah nanti alamat yang terakhir itulah dicantumkan dalam gugatan. Boleh. Ya. Atau
boleh juga begini. Dengan ini mengajukan gugatan kepada si anu, alamat sekarang tidak diketahui. Nah, itu boleh. Oleh dia. Jadi tidak diketahui alamat itu bukan persoalan yang besar, ya, bukan. Nah, itu tentang apa? Tentang identitas, ya. Sekarang syarat formal yang kedua, yaitu apa? Fundamentum petendi, ya. Nah, ini merupakan dasar gugatan atau dasar hukum, atau dasarnya hukum atau dasar tuntutan itu. Ini disebut juga dengan posita atau dalil gugatan, ya, atau dalil gugatan. Nah, sebagai dalil gugatan, maka fundamentum petendi itu nantinya berisikan bukti-bukti penggugat, ya, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Ya, jadi HR, RBG maupun KUH Perdata itu menegaskan begini, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain wajib membuktikan hak dan peristiwa tersebut. Nah, itu dia. Katakan ini adalah, saya katakan bahwa ini milik saya yang sudah ada di tangan orang lain. Saya harus bisa mendalilkan, membuktikan bahwa ini milik saya. Nah, itulah. Jadi harus bisa itu dijelaskan di dalam fundamentum petendi dalam suatu gugatan, ya. Nah, tentang fundamentum petendi ini, ya, atau posita ini, ada dua teori tentang hal ini. Teori yang pertama mengatakan begini, substansi tering teori. Substansi tering teori. Nah, dalil gugatan menurut dalil ini, menurut teori ini, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum, ya. Tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan. Jadi nggak boleh hanya dasar hukumnya apa itu, misalnya ada perjanjian, ya, begini-begini. Nah, tidak cukup, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Nah, apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian ini. Nah, apa yang mendahului perjanjian ini sebelumnya? Apa yang mendahului? Dia harus dijelaskan juga. Jadi pendekatan-pendekatan sebelum sampai kepada perjanjian itu harus dijelaskan. Itu kalau menurut substansi teori. Nah, itu harus dimuat itu di dalam fundamentum petendi suatu gugatan, ya. Oke. Nah, yang kedua tentang apa ini fundamentum petendi ini? Ada teori yang mengatakan individualisering teori. Nah, peristiwa apa itu? Itu peristiwa hukum yang dikemukakan dalam suatu gugatan harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum itu. Nah, jadi berbeda. Kalau dalam individualisering ini cukup dia nanti menggambarkan atau memperlihatkan hubungan hukum. Hukum itu, ya, memperlihatkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat atau kreditur dengan debitur. Ya, sini ini aja sesudah itu. Tidak perlu diceritakan sebelumnya. Nah, tidak perlu diceritakan sebelumnya. Jadi berbeda, ya. Nah, unsur fundamentum petendi. Nah, menurut para praktisi hukum, ya, dalam praktek kedua teori ini, itu teori tentang substansi teori dan individualising teori ini, ya, selalu itu digabung di dalam suatu gugatan, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan secara kaku sebenarnya. Nah, penggabungan kedua teori ini untuk apa sebenarnya? Itu untuk menghindari terjadinya suatu gugatan yang obskur label, kabur, ya, yang kabur, gugatan yang tidak jelas. Nah, jadi suatu gugatan dianggap lengkap jika memenuhi dua unsur. Itu apa? Itu
dasar hukumnya apa? Jelaskan di situ dasar hukum. Itu apakah dasar hukum itu adalah perjanjian ini, ya. Kemudian faktanya apa? Dasar fakta apa? Itu memuat penjelasan atau pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan di sekitar hubungan hukum tadi, ya. Jadi di situ apa faktanya? Misalnya faktanya adalah bahwa tadi dasar hukumnya perjanjian. Faktanya apa? Si kreditur menyerahkan ini atau memberikan ini, itu kan fakta. Itu dia, ya. Kemudian, nah berdasarkan penjelasan tersebut maka posita, ya, itu yang kalau posita yang demikian sudah mendalilkan dasar hukumnya dan faktanya, maka itu dianggap dapat menghindari gugatan yang obscure libel, ya, yang obscure libel. Jadi dalam dalil itu memang harus jelas dia sekamnya, supaya terhindar dari gugatan yang masuk dalam kategori obscure libel, ya. Nah, jadi sebenarnya tidak semua peristiwa dapat dijadikan dalil gugatan. Nggak boleh semua peristiwa. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa apakah yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil gugatan? Itu pertama begini, itu peristiwa yang menyangkut pidana, itu pembebasan dari pemidanaan atas laporan tergugat. Jadi misalnya lah, si A digugat. Kenapa si A digugat? Karena si A melaporkan penggugat sebelumnya ke polisi bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Ternyata sesudah diperiksa nggak ada, ya nggak ada. Atau diperiksa hakim dibebaskan dia. Maka putusan hakim yang membebaskan dia, ya itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugat pengadu, ya itu dia. Yang kedua, dalil gugatan berdasarkan perjanjian yang tidak halal. Ini dia. Perjanjian yang tidak halal itu perjanjian yang sebenarnya yang tidak benarkan dalam undang-undang. Ya, misalnya perjanjian hutang piutang yang timbul dalam perjudian, ya, di meja judi. Nah, dikata peminjamnya tidak membayar hutang itu, maka yang meminjamkan itu tidak boleh menggugat. Ya, tidak boleh menggugat. Nah, kenapa? Karena judi itu kan dilarang, judi nggak boleh. Jadi perjanjian berdasarkan perjanjian yang tidak halal itu tidak boleh, ya. Kemudian perjanjian milik beding, ya, itu perjanjian yang berisi syarat. Apabila debitur melakukan uang prestasi, maka barang jaminan atau agunan menjadi milik kreditur. Nah, perjanjian beding ini tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan, nggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga itu dalil yang karena tidak bisa dijadikan alasan adalah perbuatan melawan hukum, ya, berdasarkan kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi. Nah, hakim tidak boleh digugat karena apa? Mungkin hakimnya ada kekeliruan menerapkan hukum, bukan kesalahan, ya. Hakim nggak dianggap tidak pernah salah dalam menerapkan hukum, ya, ada kekeliruan. Jadi katakanlah pengadilan negeri itu membebaskan begini atau menolak gugatan begini atau perkara begini, nggak boleh. Hakim itu dianggap tetap benar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ya. Nah, selain itu, bila dilihat dari ilmu hukum, ya, negara sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban negara. Ya. Jadi, menurut independensi peradilan, ya, hakim tidak dapat dipersalahkan. Itu tadi kan, hakim tidak dapat dipersalahkan, negara juga tidak dapat dipersalahkan. Ya. Negara dalam hal ini hakim itu dianggap mewakili negara, ya. Mewakili negara dia. Nah, kemudian tuntutan nomor 4 adalah tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta. Itu dianggap tidak cukup dalil. Ya. Jadi ingat,
tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci, maka itu dianggap tidak dapat dijadikan dalil untuk mengajukan suatu gugatan. Ya, yang kelima, gugatan yang mengandung saling pertentangan. Ya, gugatan yang dianggap saling pertentangan juga itu dianggap tidak cukup dalil, ya, tidak cukup dalil itu. Gugatan yang mengandung saling pertentangan, ya, pertentangan. Dalil itu pertentangan. Jadi nanti membuat obscure libel dia nanti. Makanya itu tidak bisa dijadikan dalil, ya. Nah, kemudian gugatan atas hak atas objek gugatan tidak jelas juga dianggap tidak cukup dalil. Ingat, gugatan atas hak atas objek gugatan yang tidak jelas, ya, ini juga dianggap tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya, dalam suatu posita. Nah, itu kemudian petitum atau tuntutan, ya. Petitum itu yang syarat formil yang ketiga, ya. Dalam formulasi gugatan, suatu petitum itu sangat penting sekali, ya. Supaya gugatan sah atau tidak mengandung cacat formil, maka petitum harus mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan, ya. Berisi pokok tuntutan. Jadi itu harus ada jelas sekali apa yang mau dituntut di dalam suatu tuntutan itu, harus berdasarkan dalil-dalil tadi, dalil-dalil itu. Jadi tuntutan itu nggak boleh muncul sendiri, nggak boleh. Yang tidak ada disinggung di dalam suatu dalil-dalil. Nah, jadi namanya tuntutan hak. Ya. Jadi tuntutan hak itu ya harus tercantum di dalam petitum itu, ya, harus tercantum di dalam petitum. Jadi dalam hal ini penggugat harus mencantumkan, ya, secara jelas apa yang menjadi tuntutannya di dalam surat gugatan tersebut, ya. Nah, jadi petitum gugatan itu berisikan tuntutan atau permintaan kepada pengadilan, ya, pengadilan itu. Atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman terhadap tergugat atau kepada dua belah pihak. Itu maksudnya begini. Di dalam petitum, ya, apa yang dituntut? Ya, apa yang dituntut? Itulah yang dimintakan oleh penggugat supaya apa yang dituntut itu ditetapkan sebagai hak daripada penggugat. Ya, misalnya, ya, untuk membayar hutang, ditetapkan itu hak penggugat. Ya, untuk melaksanakan agar tergugat melaksanakan pekerjaannya lagi, itu juga hak daripada penggugat, ya. Nah, bentuk petitum, ya, bentuk petitum adalah satu bentuk tunggal dan yang kedua bentuk alternatif, ya. Nah, bentuk tunggal itu adalah gambaran yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, ya, satu persatu pokok tuntutan, tapi tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain, ya, tidak, ya. Ini hanya atau yang bersifat alternatif itu, ya. Nah, bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk kompositur atau yang sering disebut dengan ex aequo et bono. Itu mohon keadilan. Disatukan dia di situ semua, mohon keadilan, gitu. Tapi harus berbentuk rincian dia satu persatu.
Jadi yang kita tuntut adalah ini misalnya. Harus dirinci. Jangan hanya disatukan dia menjadi satu kesatuan. Mohon keadilan hakim. Nggak boleh. Ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh penggugat harus dirinci di dalam itu ya. Kemudian petitum yang hanya boleh mencantumkan mohon keadilan itu atau ex aequo et bon itu adalah petitum yang tidak memenuhi syarat formal dalam material petitum. Ya. Dua, akibat hukumnya gugatan dianggap cacat formal sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ya. Jadi gugatan atau petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan itu adalah yang tidak memenuhi syarat formal saja sebenarnya.